Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang file teks. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ratih Febrianti, yang kedua Mutia Sapitri, yang ketiga Fadila Agusya, yang keempat Enda Oktaviana, yang kelima Dara Puspitasari, yang keenam Azizah, yang ketujuh Rosalinda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang file teks dan bentuk umumnya. Nah, file teks adalah file yang menyimpan data-data dalam bentuk teks. Nah, file teks ini merupakan file yang elemennya berupa baris. Nah, file teks ini juga dibuat dengan menggunakan editor teks seperti Sitekit, Edit atau DOS, Notepad, dan editor Turbo Pascal itu sendiri. Nah, contoh dari kode untuk mendeklarasikan variabel yang bertipe text file seperti yang ada di layar monitor, yaitu mendeklarasikan variabel f yang bertipe text file. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan prosedur yang digunakan pada file teks. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi yang digunakan pada file teks. Yang pertama ada rewrite. Nah, rewrite ini digunakan untuk membuka file yang baru atau belum pernah ada di disk dengan sintak f rewrite, yaitu file resize word. Contohnya bisa kita lihat pada layar monitor seperti samping ini dengan variabel f dengan tipe text file. Selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ada assigns f d yaitu contoh .txt. Kemudian rewrite. Kemudian n. Yang kedua ada assigns. Assigns adalah sebuah program dengan prototype. Assigns juga digunakan untuk menghubungkan nama eksternal. File dalam suatu file variabel dengan sintak assigns f nama string. Contohnya juga bisa teman-teman lihat pada layar monitor menggunakan variabel f dengan text file. Kemudian assigns f d yaitu dengan nama contoh coba contoh .txt. Kemudian n. Selanjutnya append, yaitu fungsinya menambah isi file yang sudah ada di disk. Nah, isi yang ditambah selalu di bagian akhir, tidak perlu memanggil reset atau rewrite karena otomatis terhubung dengan file yang dihubungkan var file. Nah, tipe file write only. Contohnya bisa teman-teman lihat juga di bawah ini atau di layar monitor dengan variabel f sama dengan tipenya text file. Kemudian assigns, append, write line f dengan teksnya ini adalah baris 1, kemudian ini adalah baris 2, kemudian close, kemudian end. Baiklah, selanjutnya yaitu write atau write line. Nah, prosedur write adalah kursor tidak pindah ke baris berikutnya. Tulisan yang akan disisipkan dapat melalui variabel seperti tulisan berwarna biru dengan langsung, seperti nama var, file, text. Sedangkan prosedur write line yaitu sama dengan write, tetapi pindah baris. Contoh prosedurnya dapat teman-teman lihat pada layar monitor, seperti ada var-nya, yang selanjutnya ada bagian deklarasi, yaitu ada assigns, reset, repeat until, or close, kemudian end. Baiklah, materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ratih Febrianti. Kepada Ratih dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai read. Prosedur read itu prosedur read yaitu untuk membaca tanda per karakter pada file teks. Pada file bertipe maka akan dibaca per elemen data. Variabel digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan. Kemudian dari file sumber di-copy ke file tujuan. Sedangkan untuk prosedur readline hanya file teks dan pembacaannya per baris. Contohnya prosedur read, yaitu nama, kemudian variabel file, misalnya F1, F2, sampai Fn gitu. Nah, untuk contoh programnya bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada var-nya, yaitu F-nya itu F sumber dan F tujuan. Kemudian deklarasinya, kemudian N. Selanjutnya yaitu reset. Reset adalah membuka file yang sudah ada di disk. Kalau yang dibuka adalah file teks, file sifatnya read only. Prosedur sama dengan prosedurnya maksudnya itu sama dengan rewrite. Bila ditampilkan maka seluruh isi file tertulis. Kalau file belum ada maka ada pesan kesalahan saat program dikompil. Contoh programnya bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu untuk variabelnya yaitu F, text file, kemudian text string. Untuk deklarasinya ada exit, reset, kemudian while not, read, write, dan end. Selanjutnya yaitu close. Close digunakan untuk menutup file yang telah dibuka dengan prosedur standar reset. Rewrite atau epet dengan sintaks close F. Contohnya data file seperti yang tadi, program tadi kan ada tuh di bawah sekali close-nya. Nah, di situ kan tulisannya close dalam kurung F titik koma. Nah, seperti di sini contohnya close dalam kurung F titik koma. Kemudian 8 yaitu if atau end of file. Fungsinya menghasilkan fungsi apakah sudah di akhir file atau belum. Dengan statement jika end of file di akhir baris maka IOF sama dengan true. Sebaliknya, kalau tidak di akhir maka IOF sama dengan false. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ratih. Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur yang digunakan pada file teks yang akan dijelaskan oleh Azizah. Kepada Azizah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur yang digunakan pada file text. Yang pertama itu membuat file text baru. Langkah-langkahnya, yang pertama deklarasikan pada bagian pendeklarasian sebuah nama file dengan tipe teks. Yang kedua, hubungkan nama eksternal file dengan variabel file dengan menggunakan accent. Yang ketiga, buka file teks yang baru terbentuk dengan rewrite. Keempat, masukkan data yang akan disimpan ke masing-masing file. Selanjutnya, simpan data-data tersebut dengan menggunakan write atau writeline. Lalu, ulangi langkah 4 dan 5 bila masih ada data yang akan disimpan. Terakhir, tutup file teks dengan menggunakan close. Prosedur yang kedua yaitu membuka file teks yang sudah ada. Langkah-langkah pertamanya, deklarasikan pada bagian pendeklarasian sebuah nama file dengan tipe teks. Yang kedua,
Hubungkan nama external file dengan variable file dengan menggunakan action. Yang ketiga, buka file text dengan reset. Baca data yang ada dalam file dengan menggunakan read. Tampilkan masing-masing file ke layar monitor. Lalu ulangi langkah 4 dan 5 bila belum berakhir dari file atau EOF atau end of file. Lalu tutup file text dengan menggunakan close. Prosedur yang ketiga, menampilkan data tertentu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, deklarasikan pada bagian pendeklarasian sebuah nama file dengan tipe text. Lalu hubungkan nama external file dengan variable file dengan menggunakan action. Yang ketiga, buka file text dengan reset. Lalu tanyakan data yang akan dicari untuk ditampilkan. Lakukan pencarian data dengan tahapan sebagai berikut. Dengan tahapan, yang pertama, baca data tiap baris dari file dengan menggunakan readline. Yang kedua, bandingkan data yang dibaca dengan data yang akan dicari. Ketiga, tampilkan bila data yang dibaca sama dengan data yang dicari dengan menggunakan read. Lalu ulangi langkah A untuk membaca baris berikutnya. Bila ada yang dibaca belum mencapai akhir file atau not end of file. Terakhir, tampilkan pesan bahwa data tidak ada di file. Bila data yang dibaca tidak sama dengan data yang sedang dicari, sedangkan pembacaan sudah mencapai akhir atau end of file. Lalu tutup file text dengan menggunakan close. Prosedur yang terakhir yaitu menambahkan data. Langkah-langkahnya sama dengan membuat data baru, tetapi external file dibuka dengan append, yaitu langkah-langkah pertamanya, deklarasikan pada bagian pendeklarasian nama file dengan tipe text. Yang kedua, hubungkan nama external file dengan variable file dengan menggunakan action. Yang ketiga, buka file text yang baru terbentuk dengan append. Lalu masukkan data yang disimpan ke masing-masing file. Lalu simpan data-data tersebut dengan menggunakan read atau readline. Selanjutnya, ulangi langkah 4 dan 5 bila masih ada data yang akan disimpan. Terakhir, tutup file dengan menggunakan close. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.